cinta, tapi realistislah. Pernikahan yang bahagia bukan hanya diisi oleh sekedar cinta yang tidak realistis. Ada banyak hal yang mesti diuji, gitu ya. Ya, itu ada satu fakta. Ya, pernikahan yang bahagia adalah upah kerja keras kita, bukan yang kita peroleh dalam paket pernikahan. Beda. Nah, menikah pasti bahagia, nanti dulu, beda. Itu upaya untuk kerja keras kita kok sebagai upah, gitu ya. Kebahagiaan itu tidak tercipta begitu saja, gitu ya. Tuhan akan menciptakan pernikahan bahagia buat kita, anak-anaknya. Kan kita ini anak Tuhan, pasti deh untuk izinkan kita menikah, Tuhan yang akan kasih kebahagiaan. Nanti dulu, gitu ya. Ada PR-nya buat kita, gitu ya. Tuhan nggak memberikan kebahagiaan itu sebagai hadiah saja, tapi Tuhan mengaruniakannya kemampuan untuk kita bisa mewujudkan pernikahan yang bahagia itu. Tuhan memberi kita kemampuan untuk mewujudkan pernikahan yang bahagia. PR. Kalau begitu, apa persiapan yang harus kita lakukan, gitu ya? Persiapannya adalah pertama menyesuaikan diri. Kenapa? Kita dua pribadi yang berbeda. Di antara kita ada yang nggak punya masalah? Ada nggak? Di antara kita ini ada yang nggak punya masalah? Yakin? Nah, bayangin, ini punya masalah. Nikah sama orang punya masalah, terus apa yang terjadi? Realistislah sebuah pernikahan itu harus siap sebuah kotak masalah kali. Ini datang dengan masalahnya, ini datang dengan masalahnya. Ketika harus jadi satu, jangan berpikir bahwa semuanya mulus, tidak kok. Siap dengan kotak masalah baru. PR-nya adalah bagaimana supaya isi kotak masalah ini yang diminimalkan. Pasti ada satu kotak masalah baru milik berdua. PR kita adalah bagaimana meminimalisasikan isi kotak masalah yang baru ini. Nah, inilah yang harus dipersiapkan berarti, ya. Sadar dua pribadi yang berbeda, sadar pola didik yang berbeda, sadar adanya struktur keluarga yang berbeda. Jangan nanti kemudian mengatakan, memang kamu kayak gini persis kayak mamamu. Nanti itu di film gitu kan, gitu ya. Terjadi kan seperti itu. Itu loh gaya papamu itu loh paling aku gak suka. Waduh gayanya. Nah itu ya. Ada seorang yang sampai benci kepada anak prianya. Biasanya ini kebetulan keluarga Tionghoa totok lagi. Biasanya anak pria itu sangat dimanja katanya. Ini bapak malah benci banget sama anak prianya. Anak ini bapak konsultasi masih berusia sekitar 3-4 tahun. Ketika berbicara, lalu saya tanya, di rumah ada siapa saja? Dia cuma bilang, mama, mbak, dia, mama, mbak, dia. Padahal saya tahu dia punya adik perempuan, ada papa mestinya. Mama, mbak, dia sama dirinya, gitu ya. Saya coba pancing lagi, kali lagi, muncul lagi. 2 kali lagi tidak pernah muncul namanya papa ini. Lalu saya yang memunculkan kata papa. Kalau papa dari mana? Ketika saya mengatakan kata papa, pensil itu dikebrak-kebrakin. Oh, eksteris banget gitu ya. Coret-coret gitu ya. Oke, berarti ini sisi yang lukanya di sana gitu ya. Dan bicara, mamanya bawain dia handphone. Kalau sudah selesai sama Tante Lani, telepon mama ya. Teleponlah dia. Karena mungkin ini handphone mamanya yang dibawain, maka dia teleponnya ke rumah. Saya nggak tahu apa yang terjadi di seberang. Begitu dia terima, dibuat dengan handphone. Kaget saya, waduh, ini rusak. Gimana ceritanya? Berulah dibalik di lantai. Kaget saya. Kenapa saya bilang gitu? Apa yang dia katakan? Setan yang terima setan. Ternyata papanya yang terima telepon di rumahnya. Sempat saya ketemu papanya, menggali dari papanya. Papanya bilang, waduh bu, kalau ngomong tentang dia sudah percuma bu, terus ngomong sama saya. Saya bilang, pak itu anaknya siapa? Kalau saya nggak boleh ngomong sama bapak, ngomong sama siapa? Gitu. Ibu tahu kenapa aku nggak mau ngomong tentang anak ini? Mau dari pelak mertuaku, katanya gitu ya. Gaya
udah deh, itu mertua paling tak benci itu loh. Ada di dia, katanya gitu. Dia benci dengan anaknya, dia memperlakukan ketidakadilan dan sangat melukai hati anaknya hanya gara-gara apa? Perilaku anaknya ini kok fotokopi sama mertuanya, papa mertuanya. Hanya gitu, sumber masalahnya. Bayangin, nggak tahu apa-apa anaknya ini gitu ya, tapi kena imbasnya. Saudara, kalau kita itu belajar menyesuaikan diri, ada banyak hal yang perlu kita sesuaikan. Bukan hanya dari sisi emosi kita, ke karakter kita, kebiasaan kita, bahkan juga benar-benar kita tahu sumber dari dua keluarga yang berbeda ini. Saat pacaran, kenali pribadinya, benar-benar real, jangan topeng. Usahakanlah prinsip ini yang dalam, supaya apa? Kenal. Soalnya kalau kita mengenal pribadinya dengan dalam ya, satu contoh misalnya ada Bible camp gitu ya, ada retreat lah gitu ya, ada rapat pengurus keluar kota, lalu hanya dapat satu mobil yang ber-AC, yang lain nggak ber-AC. Kalau sampai pacar teman, cepat, ayo kamu masuk situ, karena dia sih transportasi, masuk situ, itu tok yang ber-AC soalnya. Hati-hati jangan tambah seneng. Kenapa saya katakan hati-hati? Cinta be aku dulu, wah itu aku mikir aku. Saya kena hati-hati. Kenapa hati-hati? Jadi transportasi dia tahu, lalu dia melakukan itu. Saya katakan, tambah hati-hati. Kenapa kok saya katakan tambah hati-hati? Aneh bulan ini ya, orang baik kok hati-hati gitu ya. Selain tanda dia egois kan, kalau dia seorang yang ngerti dan dia seorang sosok pemimpin yang baik, nggak ngomong gitu dong. Ini yang asik cuma satu, biar yang butuh ya ke situ dulu. Kamu kan nggak asik juga nggak apa-apa. Bisa kan dia mengarahkan seperti itu. Kalau belum menikah masih begitu, ini yang asik buat kamu, ini yang enak buat kamu. Sudah menikah, yang enak buat aku gitu ya. Kamu nanti dulu gitu ya, hati-hati gitu ya. Jadi kenali pribadinya, kenali karakternya, orangnya, latar belakangnya, termasuk keluarganya. Kemudian PR kita berpikir, bisa nggak ya aku seumur hidup menikah sama dia? Bisa nggak ya aku seumur hidup menikah dengan dia? Seorang remaja putri yang sempat menjadi anak bimbing saya dan Iis ketika dia masih remaja. Saya melihat mereka berpacaran sejak masa itu SMP, SMA gitu ya. Mereka pacaran. Pria ini figur pria lepas ya, lepas gitu ya. Sosok seorang pemimpin yang baik, pintar, dewasa. Tapi ketika ini bersama, yang perempuan stressful. Tapi kalau saya mengatakan tidak dipikir lagi, enggak sih. Kalau nanti aku lepas, terus apa aku bisa dapat orang sehebat dia? Ini cemburuannya gede, udah sebuah kayaknya sudah posesif banget. Wanita nggak mau lepas. Sekarang mereka sudah menikah, berada di kota yang jauh. Saya ketemu dengan dia beberapa saat yang lalu. Ketemu mamanya dulu, mamanya banyak cerita. Kemudian saya katakan, oke, kalau pas datang saya dihubungi. Saya sempat dihubungi, sempat ketemu, dia katakan, benar sih, sekarang ini aku tergantung dengan obat itu, obat penenang, karena ya udah melampaui batas kekuatannya dia sekarang. Karena anak udah gede, dan itu semua akhir melekat buat dia. Kalau seiman sudah nggak bisa ditawar, gitu ya. Benar-benar lahir baru. Seiman bukan berarti sama gereja, ya. Lahir baru yang penting. Yang kedua, kesepadanan, cocok sepadan. Sepadan apanya? Secara emosi. Secara emosi gimana? Kalau ngamuan ikut ngamuan ya bukan, gitu ya. Secara emosi dalam arti kalau yang sana lagi membara, adalah yang memadamkan, gitu ya. Kalau yang sini lagi membara, ya adalah yang ngerem. Sini lagi berduka, adalah yang ngomporin untuk membangun semangat, gitu ya. Nah, itulah suasana yang sebenarnya kesepadanan emosi, gitu ya. Sepadan dalam karakteristiknya, sifatnya. Apa sama? Enggak juga kok, gitu ya. Kalau sama ya mungkin malah banyak kelasnya, gitu ya. Berbeda seperti apa, gitu.
Haruskah yang panas harus dengan dingin nanti dulu gitu ya? Ada orang katanya panas dengan dingin malah sakit perut gitu ya. Jadi ya siapa yang tahu? Yang tahu kita yang jalanin gitu loh. Aku cocok nggak sih? Aku bertumbuh nggak sih? Bertumbuh dalam apa? Bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus, bertumbuh akan karakterku, bertumbuh dalam talenta-talentaku. Lihat itu. Kita bertumbuh nggak sih ketika kita jalan dengan seseorang? Kesepadanan adalah saling mengisi, saling menikmati pertumbuhan satu dengan yang lain. Perangainya, kalau ngamuk kayak apa? Ada satu klien juga datang dan mengatakan, Bu, aku rasanya bisa gampang mati gitu. Masih muda kok mau gampang mati, kenapa? Gak tahan aku. Dia tinggal di rumah mertuanya, ternyata kalau bertengkar itu kapak bisa melayang. Diceritain dia itu sambil deg-degan saya, ngeri gitu ya, kayaknya film gitu ya. Kita yang dua wanita ini lagi tegang begitu, si prianya ketawa-ketawa gitu. Aneh ya, ini aneh Bu, istri saya ini aneh. Saya bilang, ini kok diomong aneh, apa ini paranoid gitu ya. Jadi saya katakan, bisa cerita ya, kenapa kok Anda katakan aneh? Saya tanya dia dulu ya Bu ya. Oh ya silakan, silakan. Dia tanya istrinya, Me, selama ini terjadi peristiwa gitu, ada sing kemek gak? Menangkap maksudnya. Selama ngelempar apa itu yang jedor-jedor mengerikan itu ada yang kena gak? Gak ada kan? Ya sudah, gak usah dipikir. Ya ampun, gitu kan. Coba ada di posisi dia. Ampun deh gitu ya. Ini sudah semua. Kelihatan nggak waktu pacaran? Bisa tahu nggak tapi waktu pacaran? Caranya? Buka, terus? Tanya Tuhan. Tuhan, kau kira kayak apa gitu? Oh, ada yang bisa jawab langsung loh gitu. Nanti kalau sudah ngomong, aku bisa tanya Tuhan yang jadi kami hitam lagi gitu ya. Bisa ditanya kok gitu ya. Kenapa gak ditanya, gak mau tahu dulu gitu ya. Itu jadi beneran gitu. Ternyata dari dua struktur keluarga yang sangat berbeda. Yang sini memang jedor-jedor begitu, sini adalah struktur keluarga yang rapi, tertata, meminjam sesuatu masih mengatakan, nah ini gak dipakai, boleh mama pakai, begitu gitu ya. Masuk kamar ngetok, sekalipun kamar anak gitu. Mereka pola seperti itu masuk di budaya yang berbeda. Di apa sekarang gitu ya, perangai itu yang tidak kelihatan gitu ya. Tapi ada perangai-perangai yang kelihatan loh. Kalau jauh gitu ya, itu sudah kelihatan. Tapi kita mengatakan ya tidak apa-apa kok. Kalau sama aku baik kok gitu ya. Sekarang sama aku baik, nanti cerita bisa berbeda lagi gitu ya. Hati-hati gitu ya. Ini hal-hal yang saya katakan nggak mudah memang tahu. Tapi tidak berarti kita nggak bisa. Apa sih yang bisa membutakan kita biasanya? Impian kita. Kalau akan bisa berubah. Kayak orang yang saya tangani yang tadi saya cerita istrinya paranoid itu, dia kata sudahlah itu kan hanya karena produk mamanya. Kalau saya tinggal sama saya nggak melakukan seperti itu. Pastilah dia berubah. Dikasih tahu, tidak ngomong, tidak mikir apapun juga, dipinjemin buku dan sebagainya, tetap nggak apa-apa kok. Dia bisa. Saya sanggup mengubah dia, ya sudah, gitu ya, silakan, gitu ya. Yang kedua, menyangkali perbedaan atau ketidakcocokan dengan dalih bahwa ya mana ada sih Bu orang benar-benar cocok 100%, terus dikuatkan tidak geger kan tidak ada tuh. Geger itu kan bumbunya hidup berumah tangga, geger itu kan sehat tuh, itu vitaminnya, gitu. Jadi ya sudah tidak apa-apa, berbeda itu harus. Betul, tidak ada yang plek sama, berbeda itu harus. Tetapi kalau perbedaan itu sudah dilihat sebagai PR yang berat, kenapa mesti dipaksain? Gitu ya. Saya tidak menentang pernikahan antar suku, enggak, saya nggak menentang. Tetapi saya cuma mengatakan PR. Untuk apa? Yang sama suku aja, kalau sama suku kan biasanya budayanya mirip-mirip deh gitu ya.
Itu aja konflik juga cukup tinggi kok. Apalagi kalau dengan budaya beda. Jadi PR, kalau siap, kalau sudah dipikirkan secara matang, yakin mampu melakukan, silakan. Tapi pikirkan hal-hal seperti itu. Perbedaan pendidikan, perbedaan status sosial, orang tua menerima kita atau tidak menerima kita, semua itu hal-hal yang harus kita pikirkan karena itu menjadi pemicu problema di dalam kehidupan rumah tangga nantinya. Hati-hati dengan pemikiran-pemikirannya seperti itu. Pasangan yang mesti kita hindari apa? Kalau sudah masih pacaran aja PR-nya tukang bohong terus gitu ya. Yang katanya berangkat jam 4, kok ya tapi motorku tuh yang gini yang padahal enggak, telat bangun gitu. Ngomong telat bangun aja loh, udah gengsi gitu ya. Lah besok terus gimana gitu ya. Kan ada tuh ya orang-orang yang gengsi ya, hanya untuk ngakuin telat bangun, ngakuin iya aku salah gitu ya. Itu aja sudah gengsi gitu ya. Akibatnya apa? Bohong. Sekarang kalau sudah satu bohong, kira-kira gimana? Pasti ada dua bohong yang lain gitu ya. Pakai uang, nanti akhirnya wah banyak dah ceritanya gitu ya. Bohongnya akan makin berbunga-bunga. Hati-hati gitu ya. Selain bohong apa? Pemarah, suka memukul. Pacaran kita dipukul? Kali enggak. Kucing yang datang, gitu ya. Kali begitu. Gaya-gaya seperti itu harusnya sudah harus cermat gitu. Ini marah sedikit kok sudah berantakan semua gitu ya. Kamu kok nikah kenapa? Mual kalau tadi wantem semen di kamar, waduh gitu ya. Kok sudah begitu gaya-gayanya gitu ya. Perilaku-perilaku seperti ini gitu ya, harus hati-hati. Kalau ditegur juga dia tidak terima. Oh cuman kucing loh, apa sih artinya kucing gitu ya? Sekarang kucing, besok aku gitu ya. Jadi kalau sudah pemarah, tukang pukul, pikir deh gitu ya, masih sanggupkah aku melanjutkan? Jangan jadi penyelamat. Enggak kok, biasanya kalau saya tak ajak omong, dia reda gitu ya, entah pria atau wanita. Kalau saya tak ajak omong itu bu, dia reda kok bu. Jadi saya sanggup jalan sama dia. Apa benar? Redanya sekarang, besok terus reda, atau saking kulinoi dinasihati suaminya atau istrinya, lama-lama tebal, nggak lagi bisa mengendalikan, loh siapa tahu gitu ya. Jadi hati-hati gitu ya. Ini kucingnya sudah kelihatan, tapi katanya kucing dalam karung gitu ya. Ini enggak loh, kucingnya udah kelihatan gitu ya. Kita aja nutupin gitu ya. Udah kelihatan kita nutupin, kayaknya nggak apa-apa deh, nggak apa-apa deh gitu ya. Pasangan yang beremosi labil, kondisi emosinya, entah ketika dia marah, ketika dia sedih, ketika dia happy, lihat kelabilannya, gampang sekali, fluktuatif sekali kondisi emosinya. Periksa lebih dalam gitu ya, kenali lebih dalam. Mau menikah pun mundur, enggak apa-apa gitu ya. Ada anak di kelas pranikah yang kemudian mengatakan bahwa Bu, setelah ngikutin pengenalan diri, ngikutin tentang konflik dan sebagainya, kayaknya mau mundur Bu setengah tahun. Oh baik, saya bilang baik-baik. Tapi mundurnya diisi konseling ya. Setelah mundur setengah tahun, menjelang konseling terakhir katanya, Bu, rasanya kita mau break dulu setengah tahun, kita lanjutkan konseling lagi setelah itu. Bu ya sudah, ini mundurnya sudah setahun setengah gitu ya. Ya nggak apa-apa deh, mending nggak jadi kalau memang konfliknya masih tinggi banget. Kenapa emosinya labil? Bisa karena anak papa banget, anak mama banget gitu ya. Sehingga semua papa mama yang ngatur, bisa jadi kok. Kenapa emosi labil? Karena dia tidak pernah dilatih untuk menjadi pribadi yang tetap dan bertumbuh. Karena dia nggak punya rasa percaya diri yang oke. Mimpi terus bawaannya, bisa juga gitu ya. Ada banyak faktor yang harus digali. Siapa yang menggali? Ya Anda pasangannya. Kalau Anda butuh rekanan, carilah rekan yang dewasa rohani, rekan yang mampu menolong dia untuk kedua-duanya bertumbuh dengan baik. Nah kalau mau bawa pasangan kita, jangan mengatakan sudah sana, kamu ke buddhis, konseling dulu kamu. Tapi kalau kita pikirkan jalan bersama nggak akan jalan. Gitu. Yuk kita, gitu ya. Jangan jadikan orang sebagai mangsanya gitu ya. Kita, kenapa? Memang toh kita tahu yang ingin bertumbuh bersama dengan dia. Nah untuk kita bertumbuh nggak boleh ada yang menjadi penghambatnya, harus dua-duanya bertumbuh. Gimana caranya? Yang masih punya beban-beban yang berat, ya ayo selesaikan dulu supaya dua-duanya sendirinya dan mampu bertumbuh. Pasangan yang hanya mementingkan diri sendiri, gambaran-gambaran yang egois,
semuanya aku. Bisa kelihatan nggak ya? Kapan kelihatannya? Waktu berorganisasi, oke. Sudah nggak ngomong organisasi. Ketika berdua bisa kelihatan nggak sih? Dari mana? Ngobrol, saya. Itu ngobrol, saya terus. Ini nggak ngomong saya. Nggak ngomong saya berarti terus ya. Nggak ngomong saya, tapi apa yang kamu pingin dia nggak bisa dengar, nggak bisa terima. Kelihatannya nggak saya tuh ya. Tapi kebutuhanmu, keinginanmu, pemikiranmu dia nggak bisa tangkap. Kemana saya gitu ya. Ini yang kadang-kadang post juga dari kita, gitu ya. Karena kita harus mengatakan ini oke kok, boleh jalan terus. Ini sudah ada di tempat saudara. Ini PR buat saudara itu bisa pikirkan ketika saudara bersama dengan pasangan Anda. Apakah berdua ini saling membantu untuk semakin mengenal? Semakin bertumbuh nggak sih pengenalan anak-anak? Semakin bertumbuh nggak sih kerinduannya untuk lebih dekat dengan anak? Apakah topik komunikasi Anda meluas dan menarik? Cuma itu atau ngomong gosip, ngomong masalah atau ada banyak hal yang bisa didiskusikan. Seperti apa model komunikasinya? Bisakah menikmati main bersama? Gede kok main bu, gitu ya? Ya loh, ketika kita ini butuh kondisi bermain. Makanya kalau persekutuan ada game, ada apa, itu sehat kok gitu ya. Sekalipun untuk yang sudah berumur pun itu sehat, itu baik, itu dibutuhkan. Yang kadang-kadang sekarang ini pasangan sudah sulit untuk menikmati bermain. Padahal itu menyehatkan sekali. Bisa bekerja sama kah, punya teman bersama kah, gitu ya. Banggakah satu dengan yang lain, gitu ya. Ada loh yang bangga ketika itu menjawab keinginannya dia. Tapi ketika dia pasangan itu menjadi dirinya sendiri, dia nggak bisa merespekti pasangannya. Bisa jadi seperti itu. Pola pikir, kondisi emosi, begitu ya. Kekreatifan, semangat, menghargai keluarga pasangan. Ingat, menikah itu Allah katakan pria dan wanita menjadi satu. Tapi ingat, kita tidak pernah lepas dari kondisi keluarga inti pasangan kita dan diri kita. Bagaimana mengambil keputusan? Jangan tergesa-gesa dalam menentukan pilihan dengan siapa kita akan menikah, supaya betul-betul kita bisa memasuki pernikahan yang awal inginkan. Jangan bersandiwara dan menutupi diri. Kayak nggak apa-apa, baik-baik, gitu ya. Ada yang ganjel, nggak usah diomongin dah daripada gegeran, gitu ya. Terus makin nggak sehat, gitu ya. Jangan curiga. Kalau ada rasa suka, ya nikmati, karena dengan suka itulah mungkin kita bisa share. Wah, ternyata aku nih loh, kebutuhan cintaku, kebutuhan untuk diisi kasihku, gitu ya, dengan hal yang seperti ini. Dia apa, gitu ya. Ketika kita share tentang apa yang kita suka, apa yang menjadi ketertarikan kita, itu bisa menjadi mungkin itu tangki kasih kita diisi dengan itu. Cinta adalah keinginan yang kuat untuk memberi, bukan untuk menerima. Jadi tidak memanipulasi cinta itu. Sadari perbedaan. Menyadari perbedaan itu fakta seumur hidup. Karena perbedaan itu nggak akan pernah finish. Saya belum terlalu lama menikah, 20 tahun. Pada perjalanan 20 tahun itu saya katakan perbedaan itu masih ketemu kok, gitu ya. Masih ada terus, gitu ya. Menerima perbedaan itu adalah pekerjaan seumur hidup, dan itulah arti pertemuan dalam sebuah pernikahan. Perbedaannya nggak bisa dihilangkan, itu real. Tapi ketika kita bisa menerima perbedaan itu adalah proses kita bisa mencapai pertumbuhan. Apa perbedaannya? Kita tahu pria dan wanita diberi berbeda. Pria berorientasi pada kerja, kompetensi, kemampuan, komunikasinya bahasa iklan, sekaos, ya. Si seberang teleponnya bisa setengah jam, nanti kalau ditanya, "Loh, mama mau ngomong apa biasa? Mama sampai tercantik ya."
Boleh tadi itu apa aja? Segitu tok lah. Lu setengah jam lo tadi ya. Dihargailah itu ya. Dihargai ketika dia diterima keputusannya. Masalah seks itu juga berbeda pria dengan wanita ya. Orientasi pada relasi, maunya berbagi itu wanita. Tadi saya katakan bahwa mama-mama itu kalau anak sudah menikah balik, sekalipun balik untuk laporan masalah, senengnya tak keluar gitu ya. Kenapa? Wah ini ada lagi gitu ya, yang dia perlu ada lagi, dia pernikahannya ada lagi. Takut sekali ditinggal wanita itu. Komunikasi digunakan untuk memupuk hubungan. Kalau saya kok mau punya puan, ya tua tambah amat tambah mengikat gitu ya. Penghargaannya, kalau tadi dari keputusan dia buat ini melalui pujian. Makanya yang calon bapak-bapak, calon suami nanti kalau istrinya masak, bu ya sangat dicacati terus gitu ya. Sedikit aja sekalipun sayur asemnya rasa sayur menir ya, ya sedikit lah gitu ya. Nanti baru kayaknya itu ada resep yang enak lagi gitu ya. Gitu ya, jadi enak. Seks adalah kedekatan emosi. Saya memakai istilahnya Dr. Pur ya, dia mengatakan wanita itu kayak setrika listrik. Tancepin nggak langsung panas gitu ya, butuh proses. Pria masalah seks itu seperti skala listrik, skala lampu, cetek nyala gitu. Nah itulah perbedaan yang harus disadari. Gitu. Itu betul juga gitu ya. Dengan menyadari itu kita akan lebih mudah memahami pasangan kita. Apa yang harus diterima sih selain dari keunikan karakteristik pria dan wanita? Masa lalunya apa yang terjadi? Dia mengalami penolakan, dia mengalami dimanjakan, status dia di tengah keluarganya, pengalaman dengan keluarganya. Saya diterima oleh ayah dan ibu saya, dihargai sama dengan anak-anak yang lain. Tetapi famili saya seringkali mengatakan, ini kakak sutra ya, adiknya kok belajo banget gitu. Adiknya itu saya gitu ya. Belajo itu zaman saya kecil itu kain yang gatel yang gak enak itu, jadi pakai pakaian kalau nggak paksa gitu ya, betul-betul nggak punya gitu ya, baru pakai kain batik itu pakaian. Orang tua saya nggak pernah bedain, tetapi sering kali tante saya mengatakan itu. Kenapa? Karena kakak saya feminin banget, halus, lembut gitu ya. Nah saya yang tomboy gitu ya, makanya istilah itu keluar. Tapi sekalipun istilah itu dari orang luar, tapi sering kali masuk ke telinga saya, itu melekat. Sampai saya mengalami sebuah pemulihan di masa sejak kuliah baru. Nah, situasi serupa ini harus diketahui. Orang yang sakit hati sekali dengan mamanya, gara-gara mamanya kalau marah lempar barang. Dia paling benci, dia dikatakan, kalau aku kelak jadi orang tua ngerti seperti itu. Lalu suatu hari, ketika dia marah, jengkel, dia lempar anaknya dengan botol aqua plastik. Anak sekarang beda dengan anak dulu, dia dilempar, diem, mangkel. Anak sekarang begitu dia lempar, anaknya langsung teriak, "Ma, kok lempar?" Oh, dia syok. Nangis dia katakan, itu loh yang aku benci. Pengalaman-pengalaman seperti itu sebaiknya Anda share dengan pasangan Anda. Sehingga itu yang nanti akan menolong Anda. Supaya Anda tidak jatuh dalam masalah yang sama, gitu ya. Masa lalu harus diketahui. Harapan-harapannya, mimpinya itu punya istri, punya suami kayak apa sih, harapannya punya keluarga kayak apa sih gitu ya, itu mesti di-sharing supaya bisa diatur nantinya. Emosi, kondisi-kondisi emosinya, cara berpikirnya, model keluarganya, rekan-rekannya, ini adalah hal-hal yang perlu disadari untuk diterima, kita bisa menghargai, menyesuaikan dengan pasangan, cara pengambilan keputusannya, ini PR kita ya. Nah, kalau coklat dengan keren aja bisa bersatu, bagaimana hal yang menghambat proses pengenalan. Takut bertengkar yang pertama, takut nyakitin hati ya, artinya nggak mau buka yang sebenarnya. Setiap kali ketemu selalu cari aktivitas, nggak pernah komunikasi yang mendalam. Kita nggak akan pernah kenal pasangan kita nggak akan pernah menyiapkan pernikahan yang baik kalau tidak berkomunikasi dengan baik gitu ya. Takut ditinggalkan gitu ya, tidak merasa ya itu nggak masalah kok, boleh aja, nggak apa-apa gitu ya. Ternyata gitu ya, perbedaan-perbedaan itu nantinya menjadi masalah. Pakailah dua perbedaan kita itu, kita bisa adaptif terus. Dengan cara apa? Seperti aliran sungai, muaranya bisa berbeda, gitu ya, sumbernya beda, tapi toh dia bisa menyatu di satu jalan yang sama. Dan yang kedua, jangan pakai pasanganmu menjadi replika ini.
Jangan pahat pasangan itu jadi replika kita. Enggak, udahlah yang unik ya kamu aja, gitu ya. Dia biarlah dengan keunikannya. Yang perlu apa? Belajar menyesuaikan, belajar memahami dia. Dia belajar memahami keunikan Anda dan mencari jalan tengah untuk keduanya bisa bertumbuh. Kita tidak pernah menemukan seseorang yang sempurna untuk dicintai, tetapi kita bisa berusaha mencintai seseorang dengan cara yang sempurna. Caranya apa? Bicara dan bicara lagi, gitu ya. Yang kedua, belajar terbuka. Berarti dengan banyak perkara, gitu ya. Lewat proses ini, rasakan Anda mengalami pertumbuhan bersama. Kenapa sih perlu komunikasi, gitu ya? Kenapa perlu meningkatkan kualitas komunikasi kita? Dikatakan bicara. Dengan bicara itu akan banyak kali kita bisa kenal, dan bicaranya jangan yang di permukaan aja, belajar mengenal dengan lebih dalam, ya, karena nanti komunikasi ini menjadi denyut dalam pernikahan. Pernikahan artinya berkomunikasi secara jujur dan terbuka. Ia bersedia membuka hati, berbagi pemikiran terdalam dengan rendah hati. Itulah sebuah pernikahan. Pernikahan artinya berbincang, berdoa, berdialog, dan menyetujui bersama. Pernikahan tidak membiarkan dinding apapun terbangun di antara mereka dengan mengabaikan pasangan, melainkan mencari solusi yang kreatif untuk perbedaan-perbedaannya. Yang dibutuhkan dalam komunikasi, waktu, gitu ya. Nggak bisa kita menyediakan waktu, nggak bisa. Nanti kalau sudah punya anak, katanya karena anak nggak punya waktu untuk berduaan ngomong secara dalam. Ini membuat keluarga itu tidak sehat. Jadi kalau ada gereja atau alumni perkantas mengadakan camp pasutri kelak, gitu ya, ikut. Kenapa? Karena ini situasi yang membangun, di mana kita bisa berdua. Terus anaknya sama siapa, gitu ya? Ya, kalau lembaganya memikirkan, tentunya ada bagian-bagian untuk anak. Kalau enggak, ya titip dulu di mertua perpes semalam, gitu ya, supaya ada waktu untuk di-charge, gitu ya, recharge, gitu ya. Komunikasi butuh usaha dan ikhtiar. Biasanya orang malas komunikasi kan daripada konflik, daripada aneh langsung tapi harus sekarang mula, gitu ya. Tak ikutin aja, gitu. Tapi kan begitu tuh ya di film itu ya, nggak akan menyelesaikan. Komunikasi itu butuh usaha. Prasyarat adanya komunikasi adalah terbuka dan mau menerima. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat Tuhan dan pakai itu, gitu ya, cara hanya pakai mulutnya. Hasil survei ini diambil dari Catlight, dikatakan sumber masalah di pernikahan itu paling tinggi apa? Komunikasi. Ini dari 120 responden berbagai kota. Kurangnya komunikasi dua arah, bukan tidak ada komunikasi, saudara ya. Kurang komunikasi dua arah. Itu yang paling tinggi. Yang kedua apa? Yang kedua adalah karakter. Betul ya? Tapi berkali-kali menjadi kita. Yang ketiga, tidak setia, gitu ya. Lalu cara pandang tentang uang, penggunaan uang. Bagaimana kalau istri lebih gede pendapatan dan sebagainya, bisa muncul di sana. Perbedaan kepercayaan itu juga cukup tinggi, yang lain-lainnya kecil. Tetapi ada perbedaan usia itu sangat kecil sekali, perbedaan suku juga kecil, perbedaan tingkat sosial kaya miskin juga kecil, gitu ya. Perbedaan intelektual lumayan juga, sekalipun di bawah 10%. Kuncinya apa? Kok menyadari semua itu? Belajar menerima. Kalau tadi komunikasi, maka belajar juga untuk menerima. Kunci untuk bisa menerima adalah dikatakan hormat tanpa syarat untuk wanita dan pria, kasih tanpa syarat. Siapa yang harus memulai, pria atau wanita yang lebih dewasa? Apa cirinya orang dewasa? Orang dewasa adalah orang yang mampu berjalan di atas kekuatan, bukan kelemahan. Semuanya atau yang dilihat, ditekan-tekan, gitu ya, nggak akan pernah bertumbuh. Tapi kalau melihat sisi positifnya dia, masing-masing melihat sisi positifnya itu yang akan membuat semakin bertumbuh, gitu ya. Orang yang mampu melihat sisi positif pasangannya itu orang yang dewasa. Mereka memberi toleransi yang besar terhadap perbedaan. Ya memang kami berbeda, tapi justru keberbedaan itu yang akan menguatkan kami untuk bertumbuh. Mampu melihat bahwa perbedaan bukan menuntut pasangannya untuk menjadi sama ketika dirinya. Mereka berupaya keras memahami mengapa pasangan menjadi atau melakukan apa yang dilakukan. Jadi tahu kalau pasanganku kayak gini nih, andilku apa? Ini adalah orang dewasa.
Orang yang tidak dewasa adalah terus nyalain pasangannya, gitu ya. Mereka yang melengkapi kelemahan pasangan dengan cara turun tangan. Kamu punya kelemahan ini, ya ayo tak tolong kamu. Ayo bangkit dengan cara seperti apa? Mau turun tangan. Ini adalah gambaran orang yang punya sikap pribadi dewasa. Ketika kita bisa mengatakan aku, pokoknya aku ingat. Terkandung you, terkandung dia, terkandung kamu. Pernikahan nggak pernah bisa dipisahkan. Saya dan kamu itu satu. Yang paling gede itu kamu. Jadi mulailah dengan diri kamu, dalam arti adalah diri kita. Maka mulailah dari diri kita. Jangan nuntut pasangan kita, tapi me yang lebih gede. Me punya PR, gitu ya. Kunci semuanya adalah tergantung di mana Kristus kita letakkan di dalam ini. Oke, saya mengakhiri sampai situ. Sorry untuk 5 menit.